Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ras Rasid dengan NIM 2004010010075. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pasar monopsoni. Jadi monopsoni merupakan keadaan di mana satu pelaku usaha menjadi penerima pasokan atau menjadi pembeli tunggal terhadap suatu barang atau jasa yang ada pada pasar komoditas. Nah, monopsoni sendiri timbul dikarenakan yang pertama, pengkhususan sumber untuk digunakan oleh pemakai tertentu. Kemudian yang kedua, mobilitas sumber yang digunakan oleh suatu daerah oleh perusahaan tertentu. Nah, lalu bagaimanakah gambaran daripada pasar monopsoni itu sendiri? Seorang pengusaha yang menduduki posisi monopsoni dalam suatu pasar akan menjadi satu-satunya pembeli dalam pasar tersebut. Nah, bentuk pasar seperti ini sendiri sangat jarang ditemui pada pasar konsumsi, melainkan lebih umum ditemukan pada pasar faktor produksi, semisal pasar cengkeh, pasar kopra, dan pasar sayuran ekspor. Nah, dalam ketiga pasar ini terkadang para petani harus menghadapi pengusaha, semisal pengusaha rokok kretek, pengusaha minyak goreng, dan pengekspor yang terkadang di daerahnya menjadi satu-satunya. Nah, dalam hal ini posisi petani menjadi lemah. Dalam hal ini monopsoni dapat menganut dua kebijakan, yang mana dari kedua kebijakan tersebut sama-sama menguntungkan daripada monopsoni itu sendiri. Kebijakan yang pertama adalah monopsoni dapat menentukan harga pembeliannya, kemudian menunggu jumlah barang yang ditawarkan. Nah, dalam hal ini pada umumnya monopsoni dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan, terlebih lagi ketika petani tersebut sedang mengalami yang namanya kekurangan uang tunai. Kemudian kebijakan yang kedua adalah monopsoni dapat menentukan jumlah yang mereka ingin beli, kemudian membiarkan para petani saling bersaing untuk memperebutkan jumlah tersebut, sehingga akibatnya lama-kelamaan jumlah barang yang ingin monopsoni beli tersebut makin lama akan mengalami penurunan harga. Lalu apakah yang menentukan kekuatan monopsoni di pasar? Jadi kekuatan monopsoni dapat ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama adalah elastisitas penawaran yang ada di pasar, kemudian jumlah pembeli yang ada di pasar, serta yang ketiga adalah bagaimana pembeli tersebut dapat berinteraksi. Kekuatan monopsoni tergantung pada elastisitas penawaran. Ketika penawaran elastis, maka pengeluaran marginal dan pengeluaran rata tidak akan berbeda jauh, sehingga harga mendekati nilai yang ada pada pasar kompetitif. Yang mana pada pasar kompetitif nilai harga dan marginal adalah sama. Lalu bagaimanakah tindakan-tindakan untuk mengimbangi daripada monopsoni? Nah, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengimbangi pasar monopsoni. Yang pertama, menetapkan harga minimum sumber. Harga minimum dapat ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi penjual sumber. Kemudian yang kedua adalah tindakan untuk meningkatkan mobilitas, semisal dengan pendidikan. Pendidikan dapat meningkatkan mobilitas pergerakan horizontal dan vertikal tenaga kerja. Mengenai mobilitas vertikal, tersedianya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dapat menyalurkan generasi muda yang lebih banyak pada pekerjaan dengan pembayaran yang lebih tinggi dan jabatan yang lebih tinggi. Kemudian mengenai mobilitas horizontal, bimbingan kerja dapat membantu pergerakan tenaga kerja potensial agar terhindar dari pekerjaan dengan pembayaran lebih tinggi. Kemudian kita lanjut kepada kasus satu pembeli tunggal pada pasar monopsoni. Dalam kasus satu pembeli tunggal, kita berhadapan dengan pasar monopsonistik. Beberapa pembeli yang pada pasar oligopsonistik, atau bahkan kita mungkin menghadapi pasar yang bersaing monopsonistis. Kita hanya akan bertemu dengan atau melihat monopsoni saja, tetapi prinsip-prinsip yang akan ditetapkan
berlaku juga bagi semua situasi pembelian yang tidak bersaing. Kemudian monopsoni di pasar tenaga kerja. Adanya monopsoni dalam pembelian sumber daya dapat juga merintangi terjadinya alokasi sumber daya yang tepat, di mana terdapat monopsoni dalam pembelian sumber. Maka suatu perusahaan membeli sejumlah sumber itu, di mana pendapatan produk marginal sama dengan biaya sumber marginalnya. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.